Giliran saja, siapa yang mau duluan? Silakan. Yang sudah ini mengidentifikasi tadi, Pak. Silakan di ini disampaikan, dipresentasikan. Siapa dulu, Pak? Pak Fikri dulu, boleh? Saya sudah nyoba ngisi, Pak. Cuman takut salah, saya hentikan. Oh, nggak apa-apa. Justru itu Di, yang mau kita lihat nanti. di Ah, aplikasi langsung yang di apa namanya ah, elsp.id itu ada beberapa hal. ah. Dari yang itu, Dari yang dari ini empat sudah belas ya, 14 itu bagus. ada yang ini tidak terisi. Eh, Rata-rata buktinya mungkin foto, Pak. Cuman bener atau Ah, salah saya belum tahu. Kayak contoh hmm, untuk tadi sempat beberapa tanya ke Pak Ian itu kayak hmm, pelatihan di tempat kerja itu bentuk buktinya saya foto ketika saya hmm. mengisi untuk anak-anak mahasiswa S2 Magister Profesi Psikologi untuk teknik konseling semacam itu. Ya, Terus kemudian kalau ini masalahnya yang bikin bingung itu di daftar tugas portofolio dengan yang apa urutan yang ada di web yang di ah, elsp.id agak beda. Jadinya ah, saya menentukan yang mana kayak gitu. Cuman kalau saya mengamati misal di poin satu mengaplikasikan keterampilan dasar komunikasi, saya ya, upload tentang saya sedang mengisi anak-anak kecil kayak gitu karena saya juga bisa untuk trauma healing kepada anak-anak itu apakah bisa masuk atau tidak saya upload di situ. ya, Terus kemudian mengakses kompetensi yang kedua mm-mm. ini langsung saja nggih. Nunggu yang Iya, lain iya, daripada yang ini. iya, iya. Kaitannya dengan Mungkin contohnya yang pertama itu Pak ya, untuk yang komunikasi dasar itu kan. ya, Nah itu kan yang sudah diupload tuh berapa bukti Pak? karena di sini hanya satu Pak, apa bisa dua? Misalkan Oh gini, iya, jadi mungkin saya nanti sesuai terputus dengan tadi yang ya ini. penjelasan saya. Jadi Ya, masing-masing unit itu mm-mm. minimal buktinya tuh ada dua. Oh gitu, siap. Ada dua. Jadi kalau 14, Bapak siapkan 14 kali dua. Saya lebih sih. Oh, ini masih bisa lagi ya. Ada dua ya. Saya kira cuma satu Bisa, saja tadi. bisa di Baik, add baik, itu Pak. baik. Nah, Baik. Oh, ini itu ya, sekali. jadi masing-masing dua. Nah, nanti Bapak tulis di form, kan ada form tadi tuh yang di-share. Nah, itu diisi untuk yang unit satu, yang pertama dokumen yang tersedia, foto kegiatan ini gitu kan. Nah, sampai ke yang 14. Nah, kemudian kita nanti bicara masalah ini mengenai kualitas bukti. Jadi gimana supaya bukti kita itu VATM tadi itu. Jadi dia valid, kemudian asli, terkini, memadai. Nah, jadi itu sebagai ini ya, sebagai acuannya. Nah, contoh tadi sudah memberikan pelatihan misalnya Pak Fikri ya. Ya, Nah, itu ada foto, ada nggak ininya materi yang disampaikan. ya. Nah, kalau ada, nah itu di convert dijadiin PDF. Nah, materinya upload ke situ. Harus PDF Kalau ya, Pak ya. kalau Nah, pelatihan itu ada banyak itu kan, ada mm-mm. banyak, boleh saja yang yang materinya pelatihan A gitu kan. Nanti fotonya bisa pelatihan A, bisa pelatihan B. Yang penting itu membuktikan kita sudah melakukan ini, melakukan apa Ya, pelatihan. terulangi Karena sih. kan kompetensi ini kan pengakuan ya atas ini, atas pengalaman yang ada. Jadi beda dengan ujian. Kalau ujian yang biasa, ujian sekolah kita kan, ujian kuliah, itu kan outputnya lulus. Nah, kalau ini outputnya kompeten. Nah, itu bedanya di situ. Siap. Jadi, Kalau gitu, gitu ulangi aja, Pak. Hapus ya, semua. jadi boleh tuh di ini Pak, diisi dulu.
Ya, diisi sambil mengupload. Nah, nanti di, dikirim. Sebenarnya boleh di share di grup aja biar teman-temannya juga bisa apa bisa berbagi pengalaman kan. Nanti saling ngisi apa yang ini yang perlu ditambahkan nanti. Nah, jadi Pak Fikri silahkan itu ya. Silahkan dilanjutkan dulu nggak apa-apa. ya, ya. Terus sampai sore ini kita targetnya itu teridentifikasi dulu. Nah, karena setelah ini saya akan kasih ini ya contoh contoh untuk membuat bukti itu. Nah, oke Pak ya. Coba Pak saya Fikri, oke lanjut ya. Pak ulang. Ahmad Junaidi, silakan Pak. Ya, kalau dari saya, ini tadi sebelum saya memaparkan yang saya kerjakan, Ya. saya kok dengar diupload kemana ya Pak? Apa emang yang maksudnya tadi itu oleh Pak Fikri? Oh Coba iya. dicari di webnya Pak, yang kemarin sudah ada step by step itu Pak. Untuk yang ada Dikirim. registrasi itu bukan? Ah Ya, ya ya, ya. registrasi. Ah, Oke. Jadi Ya, jadi itu supaya setelah dokumentasi macam-macam itu kan ada langkah selanjutnya itu di sebelah kiri. Ini nggak bisa share screen masalahnya. hmm, ya ya Di di situ. share itunya aja nanti Pak di apa namanya linknya. linknya sudah ada di grup sudah ada. Oke, Nah oke. nanti Sekarang kita register. lanjut. Ya, kita Ya lanjut untuk isian tadi ya, daftar cek ya ya. penugasan Ah, untuk trainer yang kali ini kita jalanin ya. ya. Jadi secara keseluruhan mulai dari nomor 1 sampai 14 sebenarnya yang menjadikan mungkin hal yang katakanlah quote unquote kita kan kurang biasanya kurang mengerjakan seperti itu ya, misalnya dokumen formulir dan Ah, dokumen isian yang tadi itu Pak gitu. Nah ini kan iya. di setiap nomor ini penugasan atau ini kan ada semua ya Pak. Ah, Ya. ah. Itu untuk backupnya Pak. Makanya Hmm. yang awal itu yang poin satu, Ya. yang paling atasnya itu apa dokumen masing-masing yang tersedia ya. Hmm. Nah kalau dokumen yang awal itu belum tersedia, nah itu nanti setelah apa kita masuk ke ini tahap kedua. Oh, Kita gitu. perlu membuat ini membackup dengan bukti kerja yang baru. Oh gitu ya. Jadi formulir itu sama isian itu untuk membackup bukti kerja yang baru sebenarnya Pak. Oke. Nah, Boleh saya sekarang aplikasikan yang pernah saya jalanin aja ya. iya iya boleh Pak. Oke, jadi saya di tahun 2021 waktu rame-ramenya pandemi itu Mm-mm. kita karena kebetulan kami sebagai seorang profesional untuk yang di penjualan yang di obat-obatan, Pak, yang di Oh iya farmasi. iya. Ah, Ya, jadi kita punya asosiasi medical reps dan mm-mm. kebetulan saya ada di Jawa Timur Ah, yang ngomong untuk anak-anak yang ada di Jawa Timur, kita isi dengan acara katakanlah ya pelatihan dengan media Zoom lah gitu ya, iya iya. Ah, webinar lah gitu ya. iya iya. Waktu itu kita kebenaran di organisasi kita di pusat itu ada untuk kepala bidang yang untuk pendidikan. Nah, itu sudah menganjurkan kita untuk melihat SKKNI itu. Jadi untuk katakanlah keterampilan menjual itu kan sudah ada itu di ininya istilahnya orang sekarang ya seperti ini di kompetensinya itu kan. Nah, waktu itu jadi kita sudah membuat sesuai dengan yang ada di SKKNI itu. Iya. Nah, jadi kita kasih judul pelatihannya Seven Step Selling Skill ya, 7 langkah keterampilan menjual. Nah, ini kita awali informasinya kita tayangkan di grup ya. Iya. Jadi ada flyernya di grup, kemudian ada jadwal pelatihannya, dan waktu itu sampai dilaksanakan hampir beberapa kali, jadi 5 batch kalau nggak salah waktu itu. Karena peminatnya banyak sehingga kita lakukan dengan membatasi jumlah peserta supaya arus informasi transportasi itu enak gitu ya, nggak berat Iya. gitu di Zoom-nya. Ah, Dan kita layangkan flyer untuk informasi dan kemudian kita sediakan pendaftaran secara online karena iya. kita akan batasi kan untuk grup yang ini ikut batch 1, batch 2 gitu. Nah, saat pelaksanaan acara itu semua juga didokumentasikan oleh Amarindo Pusat kita.
Bahkan kita di cabang juga sudah mendokumentasikan, kebetulan saya punya foto-fotonya, termasuk flyernya saya punya. Nah, apakah Masih ini menyimpan kan Pak ya? ya, halo? Masih disimpan flyernya? Masih, dan ini sudah saya kumpulkan dalam satu folder, Nah, itu bagus tuh. tapi mungkin Nanti Pak. besok bisa dibuat kita diskusi saat tatap muka mungkin di Solo gitu. Iya, iya. Ya, jadi saat pelatihan pun didokumentasi oleh pihak pusat, bahkan ada yang istilah direkam ya, karena mereka yang punya alat-alatnya di pusat. Kemudian Iya. setelah acara pun kita bagikan atau secara online juga untuk istilahnya orang sekaligus daftar hadir. Ya. Nah, Kemudian di situ ada untuk memberikan komentar terhadap pelatihan yang dilaksanakan hari itu. itu Nah, tersimpan Pak komentarnya Pak. jadi komentar bentuknya itu saya ada dalam bentuk Excel ya, karena kan dari online itu diterjemahkan oleh pihak pusat dikirim ke kita. Iya, 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 Jadi benar. itu termasuk untuk pendaftaran dan untuk yang hasil itu sudah dibentukkan dalam bentuk apa ya istilahnya sudah PowerPoint ya, mungkin sudah dibaca oleh mereka. Jadi ini loh hasilnya, tanggapan mereka dan di feedback kita yang sebagai trainer. Jadi itu hingga tuntas dan bahkan peminatnya sampai saat ini pun sebetulnya mereka masih banyak yang minta Masih untuk ada. Iya, iya, iya. karena kita juga berikan sertifikat untuk setiap pelatihan yang kita lakukan, karena di tempat kita sebagai asosiasi medical reps ini juga berbadan hukum, kemudian istilahnya bekal juga buat mereka kalau misalkan di office mereka sudah dapat pelatihan di luar seperti ini, seperti itu. Nah, jadi kalau saya lihat dari menyusun program pelatihan, kita ada dokumennya, tapi bentuknya langsung dalam bentuk PowerPoint, Pak. Jadi untuk yang bentuk seperti ada di sini modul itu kita nggak secara spesifik kita membuat gitu, tapi kita mungkin hanya sekedar kita punya oret-oretan ngelihat untuk berbagai macam footnote dan sebagainya, tapi kita tidak bentukkan dalam modul. Cuman untuk program pelatihannya sudah lengkap ada dalam bentuk PowerPoint gitu. Nah, boleh itu Pak. Jadi yang bentuknya PowerPoint nanti Ya. tinggal di-convert ke PDF. Ya. Nah, nanti diupload. Nah, Sudah jadi siapin semua ya, sudah saya siapin. dari satu itu Pak ya, jadi dari satu event itu Ya. dengan berbagai macam bukti ininya ya, bukti yang Ya. ada itu bisa di-upload nanti tidak hanya untuk satu ini Pak, satu unit, boleh beberapa unit. Ya. Yang penting dia relevan. Misal tadi kan ada pelatihan, nah berarti kan di komunikasi itu kan ada praktek komunikasi dasar. Ya, betul. Kemudian tadi ada respon peserta kan. Betul. Nah, itu kan babnya kan evaluasi itu. Betul, Evaluasi monitoring. Nah, itu bisa dimasukkan ke unit itu. Ya, ya. Nah, terus biasanya di bagian-bagian awal, nah itu ada penjelasan tentang K3 misalnya, apalagi pasca pandemi kan. Nah, itu jadi Ada penjelasan K3. itu tadi saya mau nanya itu karena kita kan gimana ya menerjemahkannya itu. Nah, itu di ini Pak, di PPT-nya itu yang nanti di-convert ke PDF. Kalau ada penjelasan yang K3, kemudian ada visualnya di situ kan, biasanya kan ada gambar tuh. Gambar. Nanti Bapak masukkan juga ke unit K3. Oke. Jadi satu bukti bisa digunakan untuk beberapa unit. Yang penting nanti konteksnya relevan ya kan? Relevan dengan unit itu. Nah, itu sih ini pentingnya dokumen-dokumen tadi itu. Jadi yang penting nanti dokumen itu uploadnya berulang. Begitu unit 1 kita upload, nanti begitu mengisi unit 14 upload lagi, gitu aja Pak ininya Pak. Berkaitan dengan ini ya, dengan berarti pada saat upload di setiap unitnya bukan full ya Pak ya? Di fullkan aja Pak dokumennya. Karena kan PPT. besar Pak. Kalau dalam bentuk PDF karena 121 slide itu kan bisa 3 mega sendiri itu. Dicoba dulu Pak, kayaknya ini kita gede tuh, server gede. Oh gitu ya. Gede Pak. Dikirimnya di mana Pak? Di itu tadi, di tempat kita registrasi itu tadi? Iya, jadi itu kan ada namanya APL 1.
itu kan mengisi biodata macam-macam kan. Nah, ada APL 2. Di APL 2 itulah mulai kita isi portofolio. Oke. Patokannya minimal portofolio itu masing-masing 2 bukti. Nah, makanya kita perlu mengidentifikasi ya masing-masing apakah sudah punya 2 bukti untuk masing-masing unit. Nah, itu kita kasih waktu hari ini. Kalau ada yang kurang, nah besok itulah yang akan kita backup full gitu kan. Backup full ya. Oke. Nah, supaya mulai membuat formulir. Nah, formulir itu untuk ini backup kita. Nah, itu bisa saya share nanti sore ini. Saya share, bisa dikerjakan malam, besok tinggal dikirim gitu kan. Nah, yang penting nanti di setiap form jangan lupa menuliskan disusun tandanya kita menyusun sendiri. Oke. Nah, walaupun nanti Seperti itu. dia di ATM gitu kan, sesuaikan dengan contoh konteks yang masing-masing. Nah, jadi Bapak-bapak nanti bisa cari nanti kompetensi mana yang biasa diberikan dalam pelatihan. Nah, Oke. kalau wisata tuh pemandu wisata, misalnya, berarti skemanya ada di situ. Berarti melatih untuk orang yang mau jadi pemandu. Nah, kalau trainer misalnya kan melatih orang-orang yang asisten trainer. Nah, itu bisa ngambil dari situ bahannya. Iya. Jadi itu mengkontekskan aja. Tapi kalau selama ini melatih apa gitu kan, nanti tinggal masukkan. Nah, mudah-mudahan bisa masuk ke itu yang ke formnya. Kembali ke Kira-kira gitu, tadi Pak. untuk K3 Pak saya. Jadi kebetulan kan waktu Ya, presentasi di saat Zoom meeting itu atau Zoom training itu, ya. kita kan hanya menyampaikan secara lisan. Apakah kita sisipkan sekarang untuk Oh eh, iya, ah, himbauan-himbauan itu? Bapak tambahkan 1 slide, Pak. Oke. Ya, 1 slide supaya nanti kalau ini kan bentuknya harus visual gitu kan. Ya, oke, oke. Nah, itu tinggal ditambah 1 slide. Ya, oke. Nah, disampaikan waktu itu. Ya, ya. Berarti Baik. udah Pak Junaidi udah oke nih kayak. Ya, sambil belajar Pak, karena kita kan dengan adanya ada sertifikasi seperti ini kan kita jadi tahu kan Ya, kalau yang sebenarnya sebagai ah, seorang trainer itu supaya kita ke depan kan, oh stepnya ini kita. iya, iya Pak. Karena Ya, nanti ini Pak, kalau yang bukti portofolio ini udah oke. Saya mau nambahkan nanti yang berkaitan dengan pengintegrasian pengintegrasian training namanya. Jadi paket training paket training yang biasanya 40 jam, yang 10 jam, itu bisa kita integrasikan, bisa lebih efisien dia. Nah, itu ada ini sendiri, ada materi sendiri. Makanya kalau ini oke ya untuk apa portofolio, kita bisa ngejar materi itu. Karena itu menurut saya tools penting bagi seorang trainer untuk mengantisipasi segala macam kondisi. Jadi materi yang 14 misalkan kayak trainernya kan 14 unit. Nah, kalau kita sampaikan masing-masing satu unit, satu materi gitu kan, berarti ya, ngisinya 14 kali, Pak. ya, ya, ya. 14 kali itu kalau satu harinya 4 aja. 4 berarti kan itu butuh berapa hari kan? 3 hari ya. 4, 4, 8. Tambah itu 12. Berarti 3,5 hari. Iya, Nah, itu ada namanya itu pemaketan training. Jadi kita mengintegrasikan dari apa namanya unit-unit ada, itu kita bisa jadi 3 blok aja. Jadi hmm, bisa dikasih 1 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari. Tergantung nanti inovasinya Pak. Kalau proyeknya 40 jam, kita bikin 40 jam Pak. oke, oke. Ya, Nah, ini tapi yang untuk saya satu bawakan jam ini nggak boleh juga hilang. ya Nah, insya Allah itu besok. Besok saya mau sampaikan yang itu. integrasi Yang ya. penting hari ini kita full membackup ini dulu, membackup portofolio. Iya, Portofolio. Nah, kira-kira seperti itu Pak ya. ya. Saya udah buka di LSP panel ini ya. Ini kok Di menunya yang LSP mana? Pak, Ya, yang website ya. yang sorry. LSP website ya. Jadi ininya itu kan, garis lsp.id. Ya, elsp.id. .id ya, Ini di situ. ya. Tapi kok panel sur dokumen Di file?
Di menunya kan cuma ada berapa ini? 6. Heeh. Kalau uploadnya di mana tuh? APL di ini dulu Pak, APL 2 Pak. Nanti APL2. di atas sebelah kiri Pak. Di atas sebelah kiri itu ada APL 1, APL 02. Nah, kita itu aja yang diisi. Kok APL nggak 1, ada? APL 2. Bentar, saya coba back deh. Heeh. Boleh coba dulu Pak. Schedule, profile, kontak. Apa di galeri? Bukan ya? Ini kok nggak ada ya? Ya, saya munculnya APL semua. APL 02 yang udah terlihat belum Pak? Belum. Di atas sebelah kiri itu ada menu-menunya tuh. Nah, Ini itu cuma tinggal halaman diklik. doang. Ini home ya. Coba home. Apa bunyinya? Nggak ada apa-apa. Home, sertifikasi, schedule, profile, kontak us. Oh, di atas Bapak saya sign up-nya belum ya? Sign up dulu Pak, daftar dulu. Saya sudah registrasi kemarin sampai udah keluar Oh, foto. kalau udah sebetulnya itu tinggal masuk ke APL aja, APL 1, APL 2. Nah, upload tuh adanya di APL 2. Nggak ada nih. Gimana? Nah, boleh nanti kita ini aja Pak, nanti kita apa? Kita presentasikan yang berkaitan dengan itunya. Kita Oke, bisa oke. minta ke operator. Oke, oke. Yang penting itu dulu, yang bukti-bukti tadi Kumpulin dulu ya. diidentifikasi, Ya, dimasukin satu folder ya, kasih ya, keterangan tadi. ya. Keterangan seperti yang saya sampaikan tadi ya, supaya begitu menguploadnya aman nanti. Jadi bukti 1.1. Penomorannya Bapak boleh mengikut yang itu yang ada di aplikasi Oke. penomorannya, Ya, ya. atau yang ini supaya nanti terbiasa. Kalau yang penting dia kan bukan urutannya itu, kadang orang membuat urutannya itu bisa acak dia. Karena begitu pengintegrasian itu bisa acak kan. Tapi yang Ya. penting itu ada nama unitnya, ada nomornya. Ini pasti ada dua itu tuh. Setiap unit kompetensi itu ada nomornya. Nah, itu nggak boleh bertukar tuh. Itu ininya, kontrolnya seperti itu. Ada nama, ada nomor. Nah, Oke, oke. kira-kira gitu, Pak. Ya, nanti kita sambil jalan, Pak. Ya. Iya, iya. Jadi Penting saya itu rasa, dulu. Hari saya ini kita rasa ya, masih secara pastikan besar kita sudah ini dulu. penuh bagian ya. Oke, oke, oke. Lanjut, Pak. Pak Aan. Pak Aan ya. Siap, Bapak. Ada ini Pak yang bisa disampaikan Oke. bukti-bukti yang udah diidentifikasi gitu. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Efri, Pak Ian nggih, atas Ya. kesempatannya. Kebetulan tadi saya mohon izin, pagi tadi belum bisa ikut penuh Pak Efri, tapi saya sudah lihat tadi nonton videonya. Oh iya iya. Oke. Makanya saya ini ada Pak Aan baru. Jadi tadi sambil Silakan Pak. nonton, terus kemudian sedikit banyak tadi juga mendengarkan penguatan dari Pak Efri ini tadi gitu ya, bahwa Iya. ternyata untuk sebagai bukti itu kan ada kurang lebih 5 tadi ya Pak ya, yang saya catat gitu. Yang pertama ada bisa sertifikatnya, bisa flyernya, Iya. bisa foto kegiatannya, bisa surat undangannya, dan juga materi PDF gitu ya Bang. Materinya. Iya. Nah, ini tadi saya juga lagi itu Pak, lagi buka-buka yang APL 2 nggih. Nah, itu kan kalau yang ditugas dikirim di grup itu kan eh, lebih simpel Bang nggih. Jadi di situ kan ada checklist tugasnya, dokumen program pelatihan, dokumen formulir, dokumen isiannya. Mungkin sepertinya sebentar lagi mau diterangkan ya sama Pak Efri. Nah, cuma kalau yang di web itu Pak, itu banyak sekali ya Pak ya. Di unit kompetensi 1 ada 1, 2, 3, 4. Nah, itu apakah dicentang semua atau seperti apa nggih Pak untuk memastikan mawon? Oh iya iya iya. Jadi itu Pak, yang urutannya itu paling atas Nggih. adalah kompetensi. Jadi skema kompetensinya, kita ini kan trainer ya, instruktur kan. Yap, Kemudian ada di bawahnya layer 2 itu unit kompetensi. betul. Unit itu ada 14, Pak. Mm, Ada 14. Di situ kan ada nomor tuh, ada nomor, ada nama unitnya kan. yap, Nah, di setiap unit itu
itu akan ada itu tuh, ada lagi elemen-elemennya kan, Betul. ada elemen-elemen. Nah, terus ada KUK. Nah, di setiap unit, misalnya di situ ada komunikasi dasar. Betul. Nah, ada komunikasi dasar. Itu unit ini kan ada 4 tadi Pak ya. Apa elemennya ada 4. Oke, ada 4. Elemen ada 4. Tapi bukti KUK-nya, kriteria unjuk kerja ya, atau indikator yang menjadi bukti, itu minimal 2 Pak. Oh, dari setiap elemen. Ya, setiap unit. Dari setiap Setiap unit. unit. Bukan setiap elemen Pak. Oh, Elemennya itu kan 4 tadi itu. betul. Nah, elemen yang 4 itu ada di 2 bukti itu sudah cukup. Oh, oke, oke. Elemennya kan 4 ya, Oke, oke, 4. oke. Nah, kalau Bapak punya 4 buktinya, nggak apa-apa, bagus. Jadi di setiap elemen buktinya ini gitu kan, di 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 gitu kan. Betul. Punya bukti. Tapi untuk memenuhi ini, sertifikasi ini, minimal 2 bukti. Jadi yang 4 tadi itu, yang elemen tadi itu centang semuanya, tapi buktinya cukup 2. Oke, berarti yang K Nah, ini itu Bang Pak. ya. Ya. Dan tidak boleh yang dicentang itu tidak boleh tidak ada. Harus dicentang semua. Makanya itu namanya self assessment. Oke. Jadi APL 2 itu self assessment dan wajib didukung oleh minimal 2 bukti. 2 bukti Begitu dari 2 5 yang bukti, saya sebutkan tadi Bang ya. ya di 2 bukti di ini di masing-masing unit. Kalau Oke, kita jumlah 2 kali 14 berarti 28 buktinya kan. 28. Oke. Ah, Artinya nah begitu 28 udah, itu bentuknya bisa 5 itu Bang ya, yang tadi. ya Bisa gitu Pak. bisa foto, Bentuknya bisa 5 tadi itu. sertifikat, materi dan sebagainya, tergantung nanti konteks dari masing-masing unit gitu Bang ya. Ya, Oke, nah oke. tambahannya kalau Bapak punya nih materi pelatihan, nah Hmm. dimasukkan ke unit komunikasi 1. Terus apalagi mempresentasikan pakai itu juga, masukin juga, diupload lagi bukti yang sama. Terus Oke. di materi itu ada K3-nya juga, masukin di yang 14. Nah, jadi satu Hmm. bukti bisa untuk beberapa unit. Nah, itu ininya, kelebihannya di situlah, memberikan kemudahan Oke. kepada kandidat ya, pada asesi untuk Ya, ya. ini menyajikan buktinya. Oke. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik Pak Ah, Efri. Pak, kalau ah. BK ini apa Bang nggih? Ini ada K, ada BK. BK itu apa nggih? Jadi K itu dia kan self assessment ya, Ya, self assessment. Jadi K itu kita harus yakin kita kompeten. K oke. itu keterangannya kompeten. Kalau BK, kalau BK itu kalau kita klik BK, nah itu tandanya belum kompeten. Oh, oke. Kalau ada BK 1 aja, itu belum boleh melanjutkan ke tahap selanjutnya, Pak. Boleh. Oke, siap. Belum boleh ikut uji kompetensi. Makanya itu untuk apa? Untuk kompetensi ini angkanya itu 0 atau 100, Pak. Oke. Kayak istilah saya gitu. 0 atau 100. Jadi kalau Berarti kita artinya yakini, ditentang yakini semua Bang ya? 100% gitu kan. Ya, ya, ya. Nah, kalau nilai kita kan nilai di kuliah ya, ada A, B, C, D kan boleh dapat B kan. Betul. Kalau ini nggak boleh dapat B. Ya, ya. Dia harus Ini dapat berbasis nilainya bukti. 100. Nah, gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Nah, itulah ininya perbedaannya. Jadi kompeten ini semuanya apa namanya mulai self assessment itu kita yakin dah udah 100% kompeten. Nah, Oke. nanti yang membuktikan siapa? Asesor nanti yang menilai, oh Bapak benar nih self assessment udah 100%, udah K semua, nanti asesor akan mau ini mengkonfirmasi lah bukti-bukti yang ada itu sudah VATM tadi ya, sudah Ya. valid, sudah asli, sudah terkini, sudah memadai. Nah, nanti tinggal ini aja, observasi aja. Nah, jadi Ya. kalau bukti tidak langsungnya kuat ya, nah bukti langsungnya tinggal presentasi, micro teaching, misalnya gitu kan. Nah, makanya Hmm. nanti kita perlu menyiapkan micro teaching juga nanti. Oke. Kira-kira gitu, Pak. Siap Pak Efri, terima kasih Oke. atas pencerahannya. Ah, silakan, Pak.
dipastikan dulu, nanti di ini ya, di grup, di ini aja, di share aja masing-masing, apa unit mana yang udah terpenuhi, mana yang belum, supaya saya segera mengirimkan contoh untuk membackup-nya, gitu Pak. Baik Pak, kami kumpulkan Ah, masing-masing. Oke. paling sekitar jam 4 lah Pak ya, sekitar jam 4 nanti saya share tuh ya, contoh formulir Oh, nggih. untuk membackup-nya itu. Siap, siap. Ah, gitu Pak. Baik. Oh ya Pak, untuk Ada micro teaching itu apakah baru atau yang sudah pernah ada itu boleh apa tidak Pak? kalau Bapak udah ada rekamannya, boleh itu aja. Boleh nggih. Oh gitu, siap, Ah, siap. tapi Adakah ini Pak, durasi minimal Bapak? kebetulan tadi saya belum menjelaskan tentang micro teaching. Ya. Cuma karena udah ditanyain sama Pak Aan nih. Jadi micro teaching itu yang penting ada ini ya Pak, ada 3 substansi yang Oke, perlu masuk di situ. siap. Nanti mudah-mudahan bisa saya share kisi-kisinya itu ya. Iya, iya. Yang pertama itu bagiannya adalah pendahuluan. Jadi Oke. pendahuluan itu di dalamnya ada perkenalan diri, ada K3, ada tujuan materi gitu kan. Itu Oke. babnya pendahuluan. Nah, yang kedua bab isi konten, jadi penjelasan tentang materi kita. Ya, Nah, bagian terakhirnya adalah penutup. Nah, ya. di penutup itu ada apa? Ada motivasi lah. Ada motivasi kepada peserta dari materi yang ada itu mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kira-kira seperti itulah. Oke, oke. Nah, sehingga apa namanya peserta juga bisa merespon gitu kan. Jadi 3 bagian nanti di micro teaching itu harus ada. Nah, nanti Bapak bikin ininya Pak, bikin skenarionya Pak, supaya buktinya nambah. Jadi kan langsung 2, satu bikin skenario. Skenario itu inilah dalam waktu 10 menit. Bagian pertama apa nih yang mau disampaikan, bagian kedua apa, bagian Seperti ketiga RPP apa. Nanti gitu Bang ya? deskripsi kan. Nah, nanti ditanda tangan disusun oleh tanggal sekarang atau tanggal besok gitu kan. Nanti di PDF kan. Nah, itu jadi bukti satu buat skenario micro teaching kan. Oke. Nah, yang kedua rekaman micro teaching. Yang ketiga materinya. Itu udah 3 Pak. Nah, Apalagi ada fotonya juga Bang ya? ada fotonya juga. Itu yang perlu kita identifikasi ini ya. Sebenarnya kan kita ini karena udah berpengalaman. Nah, biasanya yang tercecer tuh ininya, bukti-buktinya suka Administrasi. tidak tersimpan. Suka kayak gitu. Betul sekali. Kadang-kadang sertifikat pun lupa kita minta kan. Betul. Saya dulu sampai saya bikinin kisi-kisi sertifikatnya. Ini judulnya dulu ini, temanya ini, tanggalnya ini. Nanti Bang minta tolong sertifikatnya seperti ini, tapi nanti dengan format lembaga mereka kan, logo mereka. Kita udah bikin draftnya dulu untuk kontennya. Nanti tanda tangan waktu itu kan, udah jadi dia tuh. Kirim pakai email. Sampai kayak gitu saya dulu rapikannya. Ya, 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 ya. Yang Solo bisa lah, bisa semua ininya untuk Siap, siap. membackup-nya. Bismillah Pak Eri. Bukti-bukti ya. Efri. Nah, silakan Pak, dilanjut. Oke. Nanti kita lanjut di ini ya, di WA ya. Nggih, nggih, nggih. Jadi kalau ada yang mau disampaikan, boleh langsung Pak, langsung aja di grup biar teman-teman yang lain juga pada semangat. Siap. Pak, terakhir mungkin Pak Efri. Iya, silakan Pak. Itu kan yang dikirim di grup itu kan ada daftar cek penugasan, nggih. Ya. Itu di situ kan yang ditulis masih digital marketing, berarti nanti diganti sesuai kompetensi teknisnya kita, Bang, nggih. Betul nggih? Iya, benar. Makanya saya merahin. Oke, oke. Gitu Pak. Iya, Kita ingin memastikan masing-masing unit punya bukti 2 minimal gitu kan. Nah, gitu. Supaya kita kalau itu udah enak, kita bisa masuk materi ini, integration training. Karena itu menurut saya bekal modalnya trainer lah. Siap, siap. Matur nuwun Pak Efri. Iya, sama-sama Pak. Pak Fikri, Pak Junedi ada lagi? Cukup ya sementara? Saya mau selesai, tinggal 2. Ya sip. Di share ya Pak ya? Nanti cek dulu, yang penting salah atau benar
Dicobalah intinya kayak gitu. Iya, Yang iya, jelas iya. yang berkaitan Jadi dengan hal-hal sebelum yang masuk ke aplikasi, listnya kirim aja ke grup dulu. Nanti tulis nama Bapak di situ. ya saya pindah dulu ke WA ke HP kalau gitu. Yang jelas saya Oke, sudah oke, oke. nyoba masukin ini tinggal karena beberapa hampir sama ya Pak, merencanakan penyajian materi pelatihan, mendesain Iya, pembelajaran yang inovatif, ini iya, mendesain media pembelajaran kan hampir sama ini. iya, Jadi iya. apa saya harus Ah, menyesuaikan lah seperti itu. Ada beberapa yang saya kasih 3 gambar ah. Iya, ya, bisa nggak apa-apa Pak, masukinnya dulu. ya Ah, memonitor pelaksanaan beberapa hal yang disesuaikan dengan tadi sempat juga nanti bisa tinggal apa ini nomor poin 7 saya sudah mengikuti juga sama Pak Evri tadi iya, kalau di masing-masing bukti dikasih file nama 4.2 iya. 4.1 3.1 3.2 begitu seterusnya Oke, oke. kayak gitu ini mungkin asar dulu Pak nanti Iya, nah silakan ya oke Pak. Sementara kita cukupkan itu dulu, langsung masuk di grup. Nah, besok kita ini lagi, kita mulai lagi evaluasinya. Oke Pak ya, kita tutup dulu untuk sore ini. Mudah-mudahan lancar semua, masing-masing bisa ini ya mengumpulkan bukti-bukti supaya bisa lanjut ke ini untuk ujinya. Baik, kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.